Shalom, berjumpa kembali di program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Gema Menteng Jakarta. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Saat ini kita masuk ke pelajaran yang kelima dengan judul Murka dari Kasih Ilahi. Ayat terdapat di Mazmur 78 ayat 38, tetapi ia bersifat penyayang, ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Di hari Sabtu, diajarkan bahwa untuk memahami bahwa murka Allah bukan bertentangan dengan kasih-Nya, melainkan sebagai ekspresi dari kasih yang melindungi dan memulihkan kebenaran. Dalam Mazmur 78 ayat 38, kita melihat kasih Allah yang mengampuni dan menahan murkanya. Murka ilahi bertujuan untuk keadilan dan melindungi ciptaannya. Bahkan Yesus menunjukkan kemarahan terhadap kejahatan sebagai bukti kasih-Nya terhadap kebenaran dan kebajikan. Allah tidak marah tanpa alasan, melainkan karena kasih-Nya yang sempurna. Allah membenci kejahatan yang menyakiti ciptaannya. Siklus pemberontakan manusia sering memicu murka Allah. Tetapi Dia tetap menunjukkan kasih-Nya yang besar, kesetiaan yang tak bersudahan, dan kesabaran terhadap umat-Nya yang sering memberontak. Kasih dan keadilan Allah tidak terpisahkan. Murkanya adalah respon kasih untuk melindungi umat-umat-Nya dari kejahatan. Meski sering dikhianati, Allah selalu mengampuni dan memberi kesempatan untuk bertobat. Di hari Senin dikatakan bahwa Allah sangat sabar mencurahkan rahmat-Nya meski manusia seringkali sulit menerima kasih-Nya untuk orang lain. Kisah Yunus mengajarkan kita untuk tidak menahan kasih karunia Allah kepada siapapun meskipun mereka tampak tidak layak. Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia menginginkan semua orang bertobat dan menerima kasih-Nya. Seperti Yunus yang enggan mengampuni musuh, kita juga diajak untuk belajar menunjukkan kemurahan hati kepada orang yang menyakiti kita. Tidak semua kemarahan itu salah. Kitab suci mengajarkan bahwa ada kemarahan yang benar yang muncul sebagai respon kasih terhadap kejahatan. Seperti yang dilakukan Yesus di bait suci dan ketika mengkritik orang Farisi. Kemarahan yang benar berjuang untuk keadilan dan melindungi yang tertindas. Kita diajak untuk tidak marah berdasarkan ego, melainkan karena kasih yang memperjuangkan kebenaran. Rabu, dikatakan bahwa Allah menunjukkan keamarahan-Nya untuk kepentingan orang tertindas, bukan berdasarkan keinginan pribadi. Ketika umat-Nya terus-menerus menolaknya, Allah menyerahkan kepada mereka pada konsekuensi dosa mereka, tetapi dengan sabar menunggu pertobatan mereka. Allah lambat untuk marah, menginginkan semua orang untuk bertobat. Sebagai umat-Nya, kita juga diajak untuk lebih sabar dan panjang sabar terhadap orang di sekitar kita. Murka ilahi timbul karena kejahatan yang merusak, namun Allah tidak membiarkan kita membalas dendam. Dalam Roma 12 ayat 19, Paulus mengingatkan kita untuk memberi tempat bagi murka Allah yang pada akhirnya untuk menuntut pembalasan. Dalam Roma 12 ayat 19, Paulus mengingatkan kita untuk memberi tempat bagi murka Allah yang pada akhirnya akan menuntut pembalasan. Meskipun Allah akan memberikan penghukuman terhadap ketidakadilan, Yesus memberi jalan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kita diajak untuk menunjukkan kasih sayang kepada sesama dan mempercayakan keadilan kepada Tuhan. Di hari Jumat pendalaman, Ellen G. White menjelaskan bahwa dosa penyembahan anak lembu emas oleh Israel adalah pengkhianatan terhadap Tuhan. Allah menegakkan keadilan dengan menghukum pelanggar, namun tetap menunjukkan kasih-Nya dengan memberi kesempatan bertobat. Hukuman ini menjadi kesaksian tentang kebencian Allah terhadap berhala dan memperlihatkan bahwa dosa tidak bisa dibenarkan. Allah menghukum sedikit orang untuk mencegah hukuman lebih besar bagi banyak orang, memberi pelajaran tentang akibat penyembahan berhala. Demikian Sekolah Sahabat 5 Menit yang dapat saya bawakan. Kiranya pelajaran ini dapat menjadi kekuatan untuk kita menjalani kehidupan dan iman kerohanian kita. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.